Sebelum acara pada pagi hari ini dimulai, alangkah baiknya kita membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Acara yang kedua yaitu penyampaian sosialisasi KRS oleh Ibu Aprilina Susandini, SE MSM selaku Koordinator Manajemen. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Mbak, biar saya share sendiri ya untuk materinya ya. Ya. Enggak, kamu di akses Bismillahirrahmanirrahim. enggak? Enggak. Ini semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua ya. Eh, untuk Alhamdulillah untuk pagi hari ini menjelang siang kita sudah sudah disiapkan waktu oleh Himan untuk saya menyampaikan terkait dengan program semester gasal ya, bukan program tetapi mata mata kuliah untuk semester gasal. Kegiatan ini dilaksanakan tujuannya itu agar teman-teman semua tidak ada kesulitan kembali, tidak ada kesulitan, eh, teman-teman semua paham, kuliah mata kuliah apa yang harus diambil sesuai dengan eh, jumlah SKS atau dengan nilai IPK Anda, nilai indeks prestasi yang teman-teman miliki, yang teman-teman dapatkan di semester genap. Nah, untuk KRS-an itu dimulai tanggal 4 kalau sesuai dengan kalender akademik. Untuk KRS-an akan dimulai tanggal 4 Juli ya. Hari registrasi mahasiswa lama itu akan dilaksanakan 4 sampai 15 Agustus 2025. Kemudian untuk kegiatan akademik, kegiatan perkuliahan akan dimulai tanggal 18 Agustus. Semoga teman-teman semua sudah mendapatkan kalender akademik untuk tahun ajaran 2025-2026. Oke. Saya langsung sampaikan beberapa hal terkait dengan mata kuliah dan ketentuan-ketentuan. Untuk mahasiswa yang join hari ini, yang join di Zoom itu ada 290-an ya. Nah, ini harusnya jumlah mahasiswa yang join di kegiatan ini lebih banyak karena ini ada semester 3, semester 5, dan juga semester 7. Seperti itu. Harusnya lebih banyak dari bukan hanya 200 saja, tetapi harusnya lebih sampai 500, harusnya seperti itu. Nah, biar tidak terlalu panjang, sekarang saya akan menjelaskan tentang kurikulum di Prodi S1 Manajemen. Ini setiap semester, Himan selalu mengadakan acara sosialisasi ini dan selalu saya sampaikan terkait dengan kurikulum di Prodi S1 Manajemen. Jadi, Prodi S1 Manajemen di sini, total mata kuliah yang ditawarkan itu ada 67 mata kuliah. Dengan total SKS yang ditawarkan itu 187 SKS. Tetapi, mahasiswa tidak perlu mengambil semua total SKS ini atau jumlah mata kuliah ini. Mahasiswa untuk bisa lulus cukup
minimal mahasiswa tersebut sudah mengambil 144 SKS. Atau ini setara dengan 51 mata kuliah. Berarti kalau misalkan teman-teman itu mengambil lebih dari 144 SKS, boleh. Kalau kurang, tidak boleh. Karena minimal mahasiswa lulus untuk prodi S1 manajemen itu adalah 144 atau 51 mata kuliah. Kemudian untuk semester 1 dan semester 2 itu jumlah SKS-nya ada 19 SKS. Nah, ini untuk semester 1 dan semester 2 itu sistemnya paket. Maksudnya paket tidak boleh mengambil lebih dari 19 SKS. Kemudian untuk semester 3 dan semester 4 jumlah SKS-nya itu ada 21 SKS. Untuk semester 5 dan semester 6 itu ada 20 SKS. Untuk semester 7 ada 18 SKS dan semester 8 itu hanya 6 SKS. Nah, 6 SKS ini hanya tugas akhir atau kita menyebutnya skripsi. Ya. Nah, sekarang kita akan menghadapi semester gasal. Yang kemarin semester 2, sekarang mau ngambil semester 3. Yang kemarin semester 4, teman-teman sekarang mau ngambil semester 5. Begitu juga yang semester 6, sekarang mengambil di semester 7. Ini adalah mata kuliah yang ada di semester 1. Semester 1 saya lewati ya, karena tidak ada mahasiswa semester 1. Kemudian ini adalah mata kuliah di semester 3. Di semester 3 ada mata kuliah statistik 2. Statistik 2 ini Anda bisa ngambil mata kuliah statistik 2 jika Anda lulus di statistik 1. Maksudnya lulus di situ, nilai Anda itu adalah D minimal. Kalau misalkan nilai Anda E, itu artinya Anda tidak lulus. Nah, kalau D bisa ya Bu, kalau D itu lulus. Tetapi nanti perlu diulang kalau Anda masih punya banyak waktu. Karena di S1 manajemen itu untuk lulus itu syaratnya itu tidak boleh ada nilai D. Nah, seperti itu. Sehingga kalau ada nilai D nanti Anda bisa ngulang di semester-semester berikutnya. Ya. Jadi yang nilai statistiknya E, statistik satunya E berarti Anda tidak bisa mengambil statistik 2. Karena statistik 1 itu menjadi prasyarat untuk mengambil mata kuliah di statistik 2. Kemudian ada mata kuliah akuntansi biaya, ada mata kuliah MSDM 1, ada mata kuliah manajemen keuangan 1, ada mata kuliah manajemen pemasaran 1, ada mata kuliah manajemen operasional 1, dan ada mata kuliah manajemen strategis. MSDM 1, manajemen keuangan 1, manajemen pemasaran 1, manajemen operasional 1, sampai dengan manajemen strategi, itu persyaratannya adalah mahasiswa sudah lulus mata kuliah pengantar manajemen dan pengantar bisnis yang ada di semester 1. Seperti itu. Jadi semester 1 itu ada mata kuliah pengantar manajemen, ada mata kuliah pengantar bisnis. Nah, itu itu adalah persyaratan agar teman-teman bisa mengambil mata kuliah di semester 3, yaitu mata kuliah MSDM 1, manajemen keuangan 1, dan seterusnya. Kemudian saya lanjutkan dulu untuk semester 5. Di semester 5, teman-teman sudah mulai konsentrasi. Di sini ada 7 mata kuliah. Apa saja? Ada pengembangan SDM, ada analisis laporan keuangan, ada pemasaran strategik. Kemudian ada manajemen, mata kuliah wajib konsentrasi. Kalau mata kuliah wajib konsentrasi itu apa, Bu?
Disesuaikan dengan konsentrasi Anda. Kalau Anda keuangan, berarti memilihnya mata kuliah seminar keuangan. Kalau Anda konsentrasinya SDM, berarti Anda nanti memilihnya manajemen kinerja. Kalau nanti Anda mata kuliahnya itu adalah konsentrasinya pemasaran, berarti Anda ngambilnya riset pemasaran. Itu adalah mata kuliah wajib konsentrasi. Kemudian ada mata kuliah kewirausahaan, ada mata kuliah akuntansi manajemen, dan ada mata kuliah sosiologi kritis dan kreativitas. Jumlah SKS-nya untuk semester 5 ini ada 20 SKS. Di situ juga ada mata kuliah prasyarat. Mata kuliah prasyaratnya itu untuk mengambil pengembangan SDM, berarti Anda sudah harus lulus MSDM 2. Kalau Anda mau mengambil analisis laporan keuangan, berarti Anda harus lulus manajemen keuangan 2 di semester 4. Kalau misalkan Anda mengambil pemasaran strategi, berarti Anda harus lulus manajemen pemasaran 2 di semester 4. Itu adalah prasyarat. Nah, ini adalah mata kuliah wajib konsentrasi. Kalau konsentrasi MSDM, berarti Anda ngambil mata kuliah manajemen kinerja. Kalau Anda konsentrasi pemasaran, Anda berarti ngambil riset pemasaran. Dan jika Anda konsentrasi keuangan, Anda nanti ngambilnya seminar keuangan. Teman-teman, saya ingin mendata terlebih dahulu. Setelah acara ini, saya minta tolong Himan, teman-teman untuk mengisi data, link, mau konsentrasi apa. MSDM, pemasaran atau keuangan. Kenapa saya minta untuk di data? Karena nantinya saya biar cukup untuk apa namanya menyediakan kelas. Selama ini, sekarang saya menyusun jadwal itu bukan jadwal ya, memploting mata kuliah berdasarkan kelasnya itu untuk konsentrasi MSDM 2 kelas, pemasaran 2 kelas, keuangan 2 kelas. Nah, kalau teman-teman sudah mengisi konsentrasi eh, apa yang mau diambil, nantinya saya gampang untuk menambahkan kelas sehingga tidak ada keluhan dari mahasiswa lagi kelasnya penuh, kelasnya begini karena sudah saya plotting dari awal. Sebelum-sebelumnya saya kan nggak tahu jumlah mahasiswa yang mengambil MSDM itu berapa, pemasaran itu berapa, dan keuangan itu berapa. Seperti itu ya. Jadi setelah kegiatan ini, sosialisasi ini, saya minta admin apa advo dari Himan untuk membuatkan link terkait dengan pemilihan konsentrasi atau bidang ilmu manajemen seperti itu. Sehingga saya ketika Anda melakukan KRS-an, Anda sudah tahu, sudah kelasnya sudah sesuai dengan link yang diisi teman-teman. Jadi saya bisa menghitung kebutuhan kelas untuk manajemen kinerja berapa, riset pemasaran berapa, dan seminar keuangan itu berapa. Kemudian saya lanjutkan untuk mata kuliah di semester 7. Untuk mata kuliah di semester 7 itu ada 18 SKS totalnya. Ada ekonomi manajerial, ada ekonomi moneter, ada public speaking, kemudian ada mata kuliah pilihan bebas. Nah, mata kuliah pilihan bebas ini gimana maksudnya, Bu? Jadi mata kuliah ini bebas dipilih oleh mahasiswa seperti itu. Ada dua nanti, ada 6 mata kuliah. Kemudian ada hukum dagang, kemudian ada mata kuliah KKN. Nah, ini ada prasyarat-prasyaratnya dan ada informasi-informasi pastinya. Untuk mata kuliah ekonomi moneter ini ditawarkan di semester 3. Jadi ekonomi moneter akan kami tawarkan di semester untuk mahasiswa semester 3 jika mahasiswa tersebut IPS-nya itu di semester 2 itu di atas 3. Atau teman-teman nanti bisa lihat di KRS-nya, KHS, kartu hasil studi bisa dilihat jumlah SKS yang bisa diambil di semester berikutnya. Nah, kalau misalkan Anda jumlah SKS yang bisa Anda ambil di semester berikutnya itu jumlahnya adalah 24, sorry, 24, berarti Anda di semester 3 bisa mengambil mata kuliah ekonomi moneter.
Kemudian yang berikutnya mata kuliah public speaking. Public speaking ini ditawarkan di semester 5, ditawarkan untuk mahasiswa semester 5 jika mahasiswa tersebut di semester 4 memiliki IPK di atas 3 ya. Sehingga yang awalnya di semester 5 jumlah SKS-nya itu 20, Anda bisa mengambil jumlah SKS maksimal yaitu menjadi 23 ya. Bagi mahasiswa semester 5 anda bisa mengambil mata kuliah public speaking jika jika mata kuliah Anda atau jumlah SKS yang bisa Anda tempuh di semester berikutnya itu 24. Nah, cek KHS. Kemudian ada mata kuliah pilihan bebas. Di mata kuliah bebas ini Anda harus sudah lulus mata kuliah pengembangan SDM, analisa laporan keuangan, dan pemasaran strategik. Yang berikutnya ada hukum dagang, kemudian ada mata kuliah KKN. Nah, mata kuliah KKN ini bisa ditempuh minimal sudah menempuh 105 SKS. KKN ini bisa diambil di semester genap, bisa juga diambil di semester gasal. Mahasiswa-mahasiswa yang semester genap kemarin sebagian besar sudah banyak yang mengambil KKN. Kemudian ini semester 7. Nah, di semester 7 juga teman-teman bisa memprogram yang namanya skripsi. Bagi mahasiswa semester 7 bisa memprogram skripsi. Meskipun program skripsi itu sebenarnya ada di semester 8. Nah, ini ada beberapa penjelasan kembali. Yang pertama, ini ada mata kuliah pilihan bebas semester 7, ada hubungan industrial dan ada riset SDM. Nah, ini untuk lebih ke konsentrasi MSDM, perilaku konsumen dan pemasaran internasional ini untuk konsentrasi pemasaran, analisa sekuritas dan portofolio, dan manajemen biaya ini masuk keuangan. Teman-teman, nanti saya siapkan setiap mata kuliah ini, mata kuliah pilihan bebas ini, saya siapkan satu kelas dulu. Hubungan industrial satu kelas, riset SDM satu kelas, perilaku konsumen satu kelas, pemasaran internasional satu kelas, ALK satu kelas, analisa sekuritas dan portofolio satu kelas, manajemen biaya satu kelas. Jadi, Anda sesuaikan, Anda minatnya mau ngambil yang mana. Kalau SDM, pilihannya ya bisa hubungan industrial atau riset SDM. Kalau pemasaran bisa perilaku konsumen atau pemasaran internasional. Kalau keuangan bisa analisa sekuritas dan portofolio. Dan juga bisa manajemen biaya. Seperti itu. Ini dipilih salah satu saja. Ya, meskipun ini mata kuliah pilihan bebas, bukan berarti Anda bebas mengambil mata kuliah keuangan, pemasaran, tidak. Tetapi ini sebaiknya ini Anda pilih sesuai dengan konsentrasi. Biar ketika Anda mau menyusun skripsi atau tugas akhir itu masih ada informasi-informasi tersebut. Kalau teman-teman sudah punya topik skripsi, itu lebih bagus. Misalkan nih, kalau yang SDM sebaiknya ngambil riset SDM karena masih berkaitan ya, karena berkaitan dengan penelitian. Kalau yang pemasaran bisa mengambil kalau penelitian Anda lebih pada perilaku konsumen atau pemasaran secara global, Anda bisa pilih kalau perilaku konsumen berarti kalau lebih ke perilaku konsumen berarti Anda mata kuliahnya ngambil perilaku konsumen. Kalau misalkan Anda mau pemasaran secara global, Anda bisa mengambil pemasaran internasional. Ini saran saya ya. Kemudian kalau misalkan Anda konsentrasi keuangan, Anda mau fokus penelitiannya pada eh, analisis keuangan perusahaan, misalkan Anda terkait dengan harga saham, terkait dengan kinerja keuangan, Anda bisa mengambil analisa sekuritas dan portofolio. Kalau misalkan Anda lebih tertarik pada studi kelayakan bisnis, kemudian menghitung biaya
operasional, produksi, dan lain sebagainya, Anda lebih ke pilihannya itu lebih ke manajemen biaya. Jadi, mata kuliah bebas ini diharapkan itu dapat mendukung terhadap penelitian yang akan Anda lakukan. Seperti itu. Oke, ini mungkin hal yang paling penting sekali. Yang pertama, mahasiswa diperbolehkan mengambil skripsi di semester 7 jika teman-teman sudah menempuh 129 SKS. Kemudian maksimal SKS di semester 7 berjumlah 15 SKS. Ya, 15 SKS itu 6 SKS adalah skripsi. Kalau saya bagi ya, berarti kalau 15 SKS di sini 6 skripsi, 6 SKS skripsi, kemudian 9 SKS ini biasanya terbagi pada 3 mata kuliah. Mata kuliah pertama, kedua, dan ketiga. Yang totalnya adalah 9 SKS. Begitu. Tolong dicek kembali, jangan sampai ada nilai D. Nah, karena di Prodi S1 Manajemen itu sudah diberlakukan jangan sampai ada nilai D. Ya. Kalau ada nilai D, meskipun Anda sudah menempuh 129 SKS, saya menyarankan untuk tidak mengambil skripsi di semester 7. Ya. Cek semua eh, kartu hasil studi dari semester 1, 2, 3, dan semuanya ya dari semester 1 Anda cek nilai-nilainya itu ada nggak yang nilai D. Kalau ada nilai D, sebaiknya Anda mengulang nilai D tersebut. Atau ada yang nilainya C, Anda kurang begitu, kurang bagus Bu kalau C. Oke, Anda ulang tidak apa-apa. Seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mahasiswa MBKM Riset, LPPM yang mengikuti programnya LPPM bisa mengkonversi ke skripsi jika sudah menempuh 126 SKS. Nah, karena mengikuti kegiatan MBKM Riset, berarti Anda tidak perlu ikut perkuliahan di kelas. Kemudian untuk mahasiswa MBKM Riset Mandiri dan KKNT yang mengikuti dosen, ini maksudnya KKNT LPPM ya, salah ini. Ini harusnya KKNT LPPM di sini. Ini bisa mengkonversi ke skripsi jika sudah menempuh 128 SKS. Oke ya, ini saya perbaiki ya. Ini harusnya KKNT juga di sini. Sama 126 SKS. Nah, kalau yang riset mandiri itu hanya 128 SKS. Oke, itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan eh, program memprogram mata kuliah di semester Gasal apa saja. Itu semoga penjelasan yang singkat dari saya Anda paham. Kalau jika tidak paham, ada yang mau ditanyakan, saya silakan. Saya buka sesi tanya jawab. Begitu ya moderator ya. Ya, Ibu. Silakan Mbak, jika ada pertanyaan. Baik, acara yang ketiga yakni sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan raise atau melalui chat Zoom. Nanti akan saya bacakan satu persatu. Teman-teman, sebelum ada pertanyaan, saya mau menyampaikan satu hal mungkin yang terlupakan. Sebelum Anda melakukan KRS, KRS itu melakukan rencana studi, teman-teman wajib hukumnya berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik. Masih ingat ya dosen pembimbing akademiknya siapa? Hukumnya wajib. Kalau misalkan ada waktu, Anda sampaikan saja. Saya ingin berkonsultasi secara offline, ketemu langsung. Nah, begitu. Karena ada permasalahan, misalkan Anda ada yang cuti, kemudian pernah cuti, kemudian bingung mau ngambil mata kuliah apa setelahnya. Nah, itu Anda silakan konsultasikan ke dosen pembimbing akademik. Dosen wali atau dosen pembimbing akademik Anda itu dapat honor ya teman-teman. Jadi Anda wajib hukumnya itu bimbingan kepada dosennya terlebih dahulu.
Kalau misalkan dosen minta ketemu, silakan. Sebaiknya memang ketemu langsung. Ada dosen yang mintanya online saja, ya udah gak apa online Zoom dengan banyak mahasiswa yang memang dosen pembimbing akademiknya seperti itu. Silakan moderator bisa dilanjutkan untuk sesi tanya jawab. Ya, bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan melalui chat Zoom. Nanti saya akan bacakan. Ya, ada pertanyaan pertama dari Rafedan. Bisa minta tolong dijelaskan lagi untuk yang semester 5. Oke, semester 5. Oke, saya share dulu. Ya, semester 5 di sini ada mata kuliah wajib konsentrasi. Nah, saya untuk sementara ini saya menyiapkan 2 kelas. Nah, ini adalah mata kuliah wajib konsentrasi di mana untuk manajemen kinerja saya menyiapkan 2 kelas, riset pemasaran 2 kelas, seminar keuangan 2 kelas. Nah, ini masih simulasi atau plotting awal dari saya. Makanya saya minta ke teman-teman untuk Himan nanti ya, saya minta tolong ke Advo Himan untuk membuatkan link pemilihan konsentrasi. Jadi, nanti kalau link tersebut sudah terisi, nanti saya bisa menyiapkan kelas untuk konsentrasi MSDM sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin meminatnya MSDM lebih banyak ya tahun ini, berarti saya nanti siapkan 3. Konsentrasi pemasaran mungkin peminatnya lebih sedikit. Saya siapkan 1. Nah, konsentrasi keuangan nanti peminatnya lebih banyak atau lebih sedikit lagi, misalkan atau tetap. Saya tetapkan 2 seperti itu. Nah, data ini agar tidak terjadi hal seperti kemarin yang mahasiswa itu menghubungi Bu Yanti satu persatu, tanya saya satu persatu. Bu, ini kelasnya kok sudah penuh. Bu, ini gimana dan lain sebagainya. Biar tidak terjadi seperti itu dari awal plotting, saya akan menyiapkan kelas untuk mata kuliah wajib konsentrasi sesuai dengan hasil pengisian link teman-teman. Ya, minta tolong nanti kalau ada informasi pengisian link, hari ini saya biasanya buatnya lebih cepat ya, Himan ya, Advo ya. Nanti misalkan hari ini sudah disiapkan, kemudian hari Senin akan segera saya tutup. Karena apa? Karena saya harus melaporkan ke Bu Yanti untuk mata kuliah ini harus disediakan 3 kelas. Untuk mata kuliah ini sediakan 2 kelas atau berapa kelas. Nah, karena kalau mata kuliah yang lain kan tetap ya, misalkan seperti eh, analisis laporan keuangan. Nah, analisis laporan keuangan di sini karena kita selama ini ada 7 kelas, berarti saya tetap menyediakan 7 kelas. Nah, yaitu kelas A sampai dengan kelas G. Tetapi kalau yang mata kuliah wajib konsentrasi, ini mahasiswa hanya mengambil mata kuliah ini hanya diambil mahasiswa sesuai dengan konsentrasinya. Berarti kan 7 kelas ini harus dipisah. Harus dipisah maksudnya jumlah kelas yang konsentrasi yang harus saya siapkan itu harus sesuai dengan jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut.
Nah, biar tidak terjadi kejadian yang seperti kemarin, kelas penuh, Bu Yanti buka lagi, dan lain sebagainya. Jadi dari awal, dari sekarang, Himan nanti siapkan link yang mengambil mahasiswa yang mengambil mahasiswa semester 5 yang mau ngambil konsentrasi keuangan, langsung klik keuangan. Nanti ada pengisian linknya itu nama, NIM, kemudian konsentrasi yang dipilih. Nah, kelasnya, kelas awal ya, maksudnya kelas awalnya Anda kelas G atau kelas apa, kemudian konsentrasinya. Keuangan kah, SDM kah, atau pemasaran kah. Nah, nanti dari link tersebut saya bisa menghitung, oh ternyata mahasiswa yang mengambil keuangan itu jumlahnya 150. Kalau 150 berarti saya harus membuat 3 kelas untuk mata kuliah seminar keuangan. Kemudian untuk mata kuliah riset pemasaran, karena jumlah mahasiswa yang mengambil ke marketing itu ada 10, ada 100, berarti saya harus siapkan 2 kelas. Nah, begitu juga untuk yang MSDM. Begitu maksudnya. Nah, di sini teman-teman kan total SKS untuk semester 5 itu kan 20. Kalau Anda IPK-nya tinggi dan Anda bisa mengambil sampai dengan maksimal 24 SKS, nanti Anda bisa mengambil mata kuliah di semester 7. Mata kuliah yang dipilih itu sudah ditentukan, yaitu adalah public speaking. Kalau misalkan saya mau mengulang mata kuliah di semester sebelumnya, Bu, semester 3 atau semester 1 karena nilainya kurang maksimal, bisa. Seperti itu ya. Tuh. Bagaimana, sudah jelas? Yang jelas kami tidak akan memindahkan konsentrasi karena minatnya mahasiswa itu keuangan, tiba-tiba karena penuh kelasnya harus dipindah ke SDM, tidak. Kita menyesuaikan jumlah kelas dari peminatan mahasiswa. Nah, makanya dari awal saya minta Himan untuk membuatkan link peminatan atau konsentrasi yang dipilih mahasiswa. Seperti itu. Untuk Kak Revidan, apa mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, ke pertanyaan yang selanjutnya dari Kak Putri. Izin bertanya Ibu, jika semisal sudah memilih satu konsentrasi, namun kuotanya sudah penuh karena kan tadi akan hanya dibagi ke dalam 2 kelas. Nah, Apakah ada kemungkinan dipindahkan ke konsentrasi yang lain, Bu? ini bukannya sama dengan pertanyaan sebelumnya ya, Mbak? Yang pertanyaan sebelumnya itu minta penjelasan untuk semester semester 5, Ibu. Ya, sudah. Terus ini barusan jawaban saya sudah menjawab pertanyaan ini kan? Jawaban Iya, saya yang pertanyaan pertama juga menjawab pertanyaan ini. Barusan saya tegaskan bahwa eh, kami menyiapkan kelas untuk di awal itu memang 2. Karena saya tidak tahu jumlahnya, kan begitu kan? Nanti setelah ada isian link tersebut, saya sudah tahu jumlah mahasiswa yang berminat di keuangan, SDM, atau marketing, baru nanti saya buatkan kelas tambahan. Makanya tidak akan dipindahkan ke konsentrasi yang lainnya. Seperti itu. baik. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Cindy. Izin bertanya Ibu, mohon maaf. Pertanyaannya sedikit meleset dari pembahasan penting. Apakah wajib Ibu mengikuti program KKN dan magang atau bisa memilih salah satunya? Oke. KKN itu adalah mata kuliah wajib yang harus diikuti mahasiswa. Magang atau PKL ya. Kalau PKL itu ada di semester 5, itu juga wajib. Itu mata kuliah wajib. Yang yang bisa memilih itu hanya mata kuliah pilihan. Kalau ini adalah mata kuliah wajib, Anda tidak bisa memilih, saya ikut KKN berarti saya nggak usah magang. Nah, itu adalah mata kuliah wajib. Kalau misalkan seperti kemarin, mahasiswa-mahasiswa semester 6 yang semuanya ikut MBKM ya, MBKM magang. Nah, kami konversi tuh. Ada yang mengkonversi ke KKN, kemudian ada selain dikonversi pastinya dikonversi ke mata kuliah di semester 6 ya, semester 6 ada PKL,
Kemudian juga Anda juga bisa mengkonversi KKN begitu. Tapi ini adalah program yang wajib diikuti oleh mahasiswa, yang diambil oleh mahasiswa. Tidak boleh memilih. Ya, silakan berikutnya. Tidak ada lagi pertanyaan? Sudah tidak ada lagi, Bu. Mungkin teman-teman yang mau bertanya silakan. Kenapa ya peminatnya sedikit ya jumlah mahasiswa yang join ya? Padahal jumlah mahasiswa semester 3 ditambah semester 5 ditambah semester 7 itu totalnya kurang lebih itu sekitar 800-an lah. Ya, izin menjawab Ibu. Iya. Soalnya pas awal-awal itu kita nyetingnya kapasitas hanya 300 peserta, Ibu. Oh begitu. Tapi kan Zoom-nya yang disiapkan saya, ini kan Zoom jurusan. Zoom-nya saya sih sebenarnya bebas sih. Jumlahnya itu bebas, tidak terikat jumlah begitu. Ya, mungkin nanti di Ya, sosialisasi berikutnya kita cek kembali, Ibu, sebelum di-share. mm-mm. Jadi tidak ada batasan jumlah kalau menggunakan Zoom-nya jurusan. Tetapi kalau Zoom yang kemarin yang pada waktu sosialisasi apa ya saya ya, yang disiapkan oleh Advo Himan memang itu terbatas seperti itu. Tetapi karena keterbatasan akhirnya saya buatkan lagi linknya jurusan yang tidak ada batasnya. Begitu ya. Iya, Baik, Ibu, ada siap. pertanyaan selanjutnya dari Kak Agustin. Izin bertanya Ibu, jika di semester 3 tidak mengambil tambahan moneter dan semester 4 tidak mengambil tambahan kuantitatif, lalu di semester 5 mengambil matkul tambahan mengambil moneter atau kuantitatif atau public speaking. Kalau di jadi kalau mau ngambil mata kuliah itu harus tambahan itu harus disesuaikan dengan semesternya. Kalau misalkan di semester tidak mengambil tambahan moneter, ya tidak apa-apa. Misalkan di semester 4 tidak mengambil tambahan kuantitatif, manajemen kuantitatif tidak masalah. Lalu di semester 5 mengambil mata kuliah tambahan. Mata kuliah tambahan yaitu mengambil moneter atau kuantitatif atau public speaking. Yang jelas kalau kuantitatif itu Anda tidak bisa, karena kuantitatif ini ada di semester genap. Nah, kemudian kalau semester 5 itu dibuka untuk mata kuliah public speaking. Ya, sudah kami tentukan, kalau mahasiswa semester 3 ngambilnya itu ekonomi moneter. Kalau mahasiswa semester 5 itu ngambilnya public speaking. Kenapa kami tentukan seperti ini? Karena kalau tidak kami tentukan, jumlah kelas itu hal yang harus disediakan itu kita juga akhirnya kebingungan. Nah, kalau sudah dibagi seperti ini, kita bisa meramalkan, kita bisa memproyeksi, oh, mahasiswa semester 3 yang ngambil mata kuliah ekonomi moneter, itu jumlahnya kira-kira sekian loh. Gitu. Jadi kita bisa menentukan. Kemudian saya bisa menghitung jumlah kelas yang kita siapkan adalah sekian. Kalau semester 5 berarti kalau mau menambahkan Anda ngambilnya nanti di public speaking. Ya. Dari Kak Agustin, apakah sudah pertanyaannya? Lanjut. Jika tidak ada, beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Cahya. Mohon maaf Ibu izin bertanya, bagaimana jika lolos program magang berdampak, sedangkan pada semester 5 ini ada pemilihan konsentrasi, Bu? Ya, ketika teman-teman mengikuti MBKM, itu ngisinya bukan di Siakat, tetapi mengisinya di si MBKM. Ya, mengisinya di si MBKM, ya Anda tinggal apa namanya, tinggal mengisi mata kuliah yang akan dikonversi seperti itu. Baik, untuk Kak Cahya, mungkin ada pertanyaan lagi.
Kenapa magang berdampaknya nggak ngambil di semester 6? Kalau ngambil di semester 6 kan nanti bisa dikonversi ke yang lain-lain, PKL dan lain sebagainya. Meskipun sebenarnya MBKM memang dibuka mulai dari semester 5 sama saya. Tetapi biasanya saya cross-check terlebih dahulu nih konversinya ke apa saja. Ya silakan berikutnya Mbak. Berikutnya pertanyaan dari Kak Roy. Izin bertanya Ibu, sistem matkul tambahan untuk semester 3 itu rebutan apa sudah pasti dapat kelas? Jadi kami semester satu 3 5 dan 7 untuk mata kuliah biasa ya, bukan mata kuliah konsentrasi, itu kami sesuaikan jumlahnya sesuai dengan jumlah kelas. Kalau misalkan kami sesuaikan jumlah kelas, yaitu kelasnya ada A sampai G. Nah, kakak tingkat Anda yang sekarang itu semester 5, rata-rata mereka sudah ngambil mata kuliah ekonomi moneter. Insya Allah, kelasnya tidak akan rebutan. Jadi Anda ini aja, isi aja. Sesuai dengan kelas Anda, misalkan Anda kelas A, oh mau ngambil kelas A, ya udah silahkan. Seperti itu. Tidak perlu rebutan karena jumlah kelas saya sesuaikan jumlahnya. Dan kakak tingkat yang sebelumnya itu rata-rata sudah mengambil semua mata kuliah ekonomi moneter. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Kak Mariska. Izin bertanya Ibu, bagaimana jika sudah konfirmasi ke dosen pembimbing soal nilai yang D untuk mengulang, tapi tidak ada jawaban atau tidak dibalas, apakah harus langsung menemui di kampus atau tidak, Bu? Bagaimana jika sudah konfirmasi ke dosen pembimbing soal nilai yang D untuk mengulang tapi tidak ada jawaban atau tidak dibalas? Apakah ini nilai D apa? Dosen pembimbing akademik kah? Atau siapa ini yang memberikan nilai D? Kalau misalkan Anda jika sudah konfirmasi ke dosen pembimbing akademik atau dosen wali kan maksudnya di sini nilainya D, itu konfirmasinya bukan ke dosen pembimbing akademik itu tidak bisa ini ya, tidak bisa apa namanya? Saya bingung dengan pertanyaannya. Anda mengkonfirmasi ke dosen pembimbing ini, dosen pembimbing apa? Dosen pembimbing akademik atau yang kita sebut wali, dosen wali, atau dosen pembimbing apa? Karena ada dosen pembimbing magang. Nah, untuk mengulang, tapi tidak ada jawaban atau tidak dibalas. Apakah harus langsung menemui di kampus atau tidak, Bu? Nah, kalau misalkan nilainya D, kamu mau mengulang mata kuliah, misalkan mata kuliah manajemen keuangan, dapat D, kemudian mau mengulang. Mengulangnya itu di semester berikutnya, semester yang sama. Manajemen keuangan itu semester 3, manajemen keuangan satu itu semester 3. Berarti Anda ngulangnya nanti pas semester gasal kalau mengulang. Mungkin dosen pembimbingmu juga bingung ya, ini dosen pembimbing apa maksudnya? Silakan Mariska Ivaliana. Tolong jelaskan, yang dimaksud di sini adalah konfirmasi ke dosen pembimbing. Ini dosen pembimbing apa? Seperti itu. Tapi ya, engkau sosialisasi, ada salah telat, re. Tele-tele. Ada engkau telat kayak resan, re, hari, re. Sosialisasi, re. Telat setengah jam, astagfirullah. Mangkan pola pikirnya nak oba. Kutu bedoreng sing oba ketika situ. Ayo, silakan. Mariska. Saya tunggu Mariska. Ini maksudnya Mariska dosen pembimbing apa? Apa dosen pembimbing akademik? Ya, kalau misalkan Anda konfirmasi ke dosen pembimbing akademik, kemudian Anda mendapatkan mau mengulang nilai soal nilai yang D untuk mengulang, ini nanti Anda mengulangnya itu di
semester yang sama. Kalau mata kuliah semester gasal, berarti mulainya di semester gasal. Kalau semester genap, berarti mulainya di semester genap. Konfirmasi saja. Ya, kalau misalkan tidak dibalas, apa perlu bertemu di kampus, Bu? Anda tanyakan baik-baik, yang sopan, tidak mengejar ya pertanyaan, tidak mengejar ya WA-nya itu ya, chatnya Anda itu tidak mengejar. Yang sopan, tanyakan, saya ingin mengkonsultasikan rencana studi untuk semester 7 misalkan ya. Untuk semester 7 apa bisa ketemu di kampus Ibu atau kapan sekiranya Bapak Ibu bisa ditemui di kampus? Ya, seperti itu ya. Itu. Kalau misalkan dosennya, oh ya ditemui aja di kampus, silahkan Anda ketemu. Tetapi kalau misalkan mungkin dosen tidak membalas itu karena WA itu tertumpuk, chatnya banyak begitu. Saya juga sering begitu. Oke, berikutnya Mbak Vita. Iya, pertanyaan selanjutnya dari Kak Vita. Izin bertanya Ibu, di kalender akademik untuk pembayaran UKT dan KRS-an kan tanggal 4 sampai 15. Untuk KRS sudah bisa diisi tanggal berapa ya Ibu? Apakah di tanggal 4 tersebut sudah langsung bisa KRS jika tanggal 4 tersebut kita langsung membayar? Oke, tanggal 4 itu Anda bayar dulu nggak apa-apa. Kan ini pembayaran biayanya itu bisa dilakukan mulai dari tanggal 4 sampai tanggal 15. KRS-nya, hair registrasi juga bisa dilakukan kalau berdasarkan kalender akademik 4 sampai tanggal 15. Tetapi biasanya Bu Yanti itu masih belum ini apa belum mengisi mata kuliah di tanggal 4 itu masih belum siap biasanya Bu Yanti. KRS-nya itu biasanya belum siap Bu Yanti di tanggal 4. KRS-an itu bisa siap itu 1 minggu setelah minggu depan lah seperti itu. Sebentar, minggu depan berarti tanggal 11 itu mungkin Bu Yanti sudah bisa. Tapi saya akan pesan ke Bu Yanti. Besok akan saya kirim plotting mata kuliah dan kelas dan dosen yang mengajar. Nah, nanti biar Bu Yanti segera mengisikannya di Siakat. Nah, mungkin kalau besok sudah diisi, sudah mulai diinput sama Bu Yanti, hari Rabu mungkin sudah siap untuk KRS-an. Karena saya sudah menyiapkan semuanya, Bu Yantinya belum siap, begitu. Adminnya belum siap, yang memegang siakatnya itu belum siap. Kalau tanggal 4, KRS-an tidak bisa langsung, teman-teman. Jadi Anda bayar dulu tanggal 4, misalkan mau bayar tanggal 4, KRS-nya itu bisa dilakukan kalau Bu Yanti, kalau siakat sudah siap. Ya, paling tanggal ya hari Rabu nanti saya usahakan Bu Yanti sudah bisa teman-teman KRS-an begitu. Memang biasanya lambat kok Bu Yanti KRS-nya. Ini siapa ini? Silva. Terus Mbak, Untuk pertanyaan dari Kak Silva, mohon maaf izin bertanya Ibu terkait mengonversi KKN atau konversi magang itu seperti apa Bu? mengkonversi kalau kalian mengikuti MBKM ya, ini bisa dikonversi ketika Anda mengikuti MBKM. Mengkonversinya di mana? Nanti mengkonversinya itu bukan di Siakat, tetapi saya sampaikan lagi bagi teman-teman yang mengikuti MBKM itu Anda tidak mengisi di Siakat, tetapi mengisinya di CMBKM ya. Kalau mahasiswa semester 5, semester 6 yang kemarin ikut MBKM magang sudah paham semua ya. Nah, bagi mahasiswa semester ini paling mahasiswa yang baru semester ini ya, semester 4 mau ke 5 ya, yang baru mengambil MBKM. Jadi magang dan KKN itu bisa dikonversi ketika Anda mengikuti MBKM, begitu. Kalau Anda kuliah biasa itu harus dilaksanakan. Terus Amanda, Mbak, selanjutnya. Selanjutnya dari Kak Amanda Putri, izin bertanya Ibu, jika di semester 4 kemarin ada nilai C dan ingin mengulang, apakah mengulang di semester 5 ini atau di semester kedepannya? Oke, saya ulangi lagi, saya tekankan lagi. Kalau misalkan mata kuliah yang ingin Anda ulang itu ada di semester genap,
berarti Anda mengulangnya di semester genap berikutnya, ya. Kalau misalkan mata kuliahnya yang mau diulang ada di semester gasal, berarti Anda mengulangnya di semester gasal. Contoh, mata kuliah yang mau diulang itu di semester 4 itu ada mata kuliah penganggaran. Nah, ada mata kuliah penganggaran misalkan di semester 4 dapat nilai C. Terus mau diulang, mengulangnya di mana, Bu? Mengulangnya itu di semester 6, bukan di semester 5 karena mata kuliah itu tidak ditawarkan lagi. Silahkan berikutnya, Mbak. Selanjutnya dari Kak Ika, izin bertanya Ibu, apabila terdapat salah satu nilai mata kuliah yang mendapatkan C+, apakah diwajibkan untuk mengulang mata kuliah tersebut atau bagaimana ketentuannya, Bu? Karena Oke. setahu saya yang wajib mengulang itu jika nilainya D ke bawah, kalau Ya, C atau C+ masih aman. ya, benar sekali Ika. Kalau nilainya masih C, nilainya C itu tidak perlu diulang. Jadi nilai yang perlu diulang itu D. D ke bawah. D plus diulang, D diulang. Kalau E itu wajib hukumnya diulang. Itu karena kalau E itu artinya tidak lulus ya. Jadi kalau nilainya D itu perlu diulang. Ya, seperti itu. Kalau C itu masih aman menurut saya. C atau C plus itu masih aman. Jadi kalau C itu nilainya 2, kalau C plus itu nilainya 2,5, kalau B itu nilainya 3, kalau B plus itu 3,5, kalau A itu nilainya 4. Begitu. Oh, dosen pembimbing akademik ya, Mariska ya. Ya udah, dosen pembimbing akademik, Anda konfirmasi. Anda sudah benar mengkonfirmasi kepada dosen pembimbing akademik, memberitahukan bahwa saya akan mengulang mata kuliah A, misalkan mata kuliah manajemen keuangan, karena mendapatkan nilai D, seperti itu. Silakan, Mariska, nggak apa-apa. Kalau misalkan Ibu, saya, apakah Ibu bisa ditemui di kampus? Memang sebaiknya teman-teman untuk bimbingan akademik itu ketemu langsung dengan dosennya. Karena kalau ada kasus ya, dosen waktu kemarin rapat itu kena marah semua, kena teguran dari Pak Kaju, dari Pak Fator, menyampaikan bahwa tolong mahasiswanya dibimbing benar-benar ketika KRS-an seperti itu ya. Jangan asal memvalidasi karena kejadiannya yang dihadapi oleh Bu April oleh saya banyak mahasiswa ngambil skripsi tiba-tiba ada mata kuliah yang terlewatkan yang tidak diambil. Nah, kalau seperti itu kan kasihan mahasiswanya. Sudah ngambil skripsi ketika sudah dicek semua, ternyata ada mata kuliah semester di bawah yang belum diambil. Itu kesalahannya di mana, Bu? Kesalahannya di dosen wali dan juga di mahasiswa. Mahasiswa tidak mengecek, atau mahasiswa mengecek tapi dia tidak tahu. Kalau dosen wali ini kan paham ya. Nah, sebaiknya dari kemarin tuh dosennya bilang, Pak Fator itu ketua jurusan bilang, tolong ya mahasiswanya benar-benar dibimbing untuk akademik, untuk KRS-an. Karena nanti yang bingung kalau ada kasus-kasus seperti itu adalah saya. Saya kemarin punya menangani 4 atau 5 mahasiswa semester atas yang sudah ujian skripsi. Nah, ternyata setelah dicek sama Bu Yanti ada mata kuliah yang belum lulus. Gimana dong? Akhirnya kalau harus menunggu, ya nunggu semester berikutnya. Kalau mata kuliah tersebut adalah mata kuliah di semester genap, masih bisa kita usahakan. Tetapi kalau misalkan yang mata kuliah yang mengulangnya itu ada di semester gasal, tidak sesuai gitu ya dengan skripsi yang diambil semesternya, itu kami yang agak susah. Berarti harus ngulang di semester berikutnya. Gitu. Ya. Jadi teman-teman perlu wajib. Akhirnya ketika kita memberikan warning seperti itu kepada dosen, dosen jawabnya, ya karena mahasiswa itu biasanya yang menghubungi satu, tetapi dipakai oleh semua temennya, katanya begitu. Biasanya mahasiswa itu yang menghadap itu satu, Pak. Kemudian semua temennya ikut gitu loh. Nah, itu tidak baik teman-teman. Jadi teman-teman itu harus menemui dosen pembimbing akademik. Kalau misalkan dosen akademik tidak bisa ditemui secara langsung, mintanya, oh online aja Mbak, kita Zoom aja ya.
itu dikumpulkan. Misalkan saya, mahasiswa bimbingannya saya dikumpulkan, nanti kita konsultasikan seperti itu. Ya, apa ya? Hal-hal begini itu kadang eh, terlewatkan karena kurangnya apa pengawasan, monitoring dari dosen pembimbing, mahasiswa juga teledor karena ketidaktahuannya, sehingga yang dirugikan nanti mahasiswa gitu. Jadi dosen dosen bilang begitu kemarin Pak Fator. Saya tahu Pak Fator itu marah ke dosen gara-gara ya itu kasusnya saya lima mahasiswa yang sudah skripsi tetapi setelah dicek ada mata kuliah yang tidak lulus gitu ya. Jawabannya dosen, ya karena mahasiswa itu yang menghubungi cuma satu, yang menghadap itu cuma satu, nanti itu ditiru semuanya sama temennya katanya. Padahal kasusnya setiap mahasiswa itu berbeda. Ada mahasiswa yang mungkin IPK-nya kurang dari 3, sehingga ngambil jumlah SKS di semester berikutnya itu tidak bisa maksimal seperti itu. Ada yang mungkin ya karena ikut-ikutan teman ya, mau milih konsentrasi keuangan, temennya MSDM. Karena nggak paham, dikiranya sama saja udah ngikut sama temennya. Nah, jadi saya mohon sama teman-teman perhatiannya untuk selalu konsultasikan terlebih dahulu dengan dosen pembimbing akademik. Begitu. Kalau dosen pembimbing akademiknya tidak mampu, biasanya dosennya bilang April begitu. Itu biasanya sering terjadi mahasiswa yang semester atas, dosen pembimbing akademik tidak mau, rempong ya karena sudah bermasalah, akhirnya dilemparlah ke saya, begitu ya. Silakan berikutnya, Mbak. Baik, pertanyaan berikutnya dari Kak Via. Ibu izin bertanya, mahasiswa penerima KIP untuk KRS-nya bisa langsung atau masih nunggu Ibu? Jika menunggu, apakah nanti ke bagian kelas atau tidak untuk mata kuliah tambahan, Bu? Oke. Mahasiswa penerima KIP ngapain harus menunggu saya? Jadi mahasiswa itu KRS-nya, tadi saya bilang menunggu itu kesiapan dari Siakat. Karena Bu Yanti itu biasanya memploting mata kuliahnya, menaruh apa namanya ya kan nanti biasanya teman-teman ngambil mata kuliah yang bisa diambil apa saja, kemudian dosennya siapa itu kan biasanya kelihatan ya, atau kelasnya gitu. Biasanya di plotting kelas dulu sama Bu Yanti. Itu teman-teman bisa mungkin mulai dari tanggal 6 hari Rabu seperti itu. Nanti pokoknya hari Senin Bu Yanti akan saya sampaikan untuk segera memploting setiap kelasnya sehingga teman-teman KRS-nya tidak telat. Dan untuk tambahan, insya Allah tidak akan kekurangan, tidak akan pasti akan kebagian kelas. Asalkan kalau Anda semester 3, Anda ngambilnya mata kuliah ekonomi moneter di semester 7. Kalau misalkan Anda semester 5, Anda ngambil mata kuliah public speaking di semester 7. Nah, pokoknya sudah sesuai dengan itu. Ya, silahkan dilanjut, Mbak. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Wahyu. Izin bertanya, Ibu. Untuk kelas public speaking itu rebutan atau bagaimana ya, Bu? Saya pokoknya menyiapkan 7 kelas ya, 7 kelas, kelas A sampai kelas G. Nah, rebutan atau bagaimana, Bu? Ya, dilihat aja, Kak. Karena rata-rata public speaking ini sudah diambil sama kakak tingkat, sama mahasiswa semester 5 itu rata-rata sudah diambil. Jadi, insya Allah masih kebagian kelas lah. Kalau misalkan jumlahnya sesuai ekspektasi saya. Seperti itu. Karena kemarin 7 kelas masih aman, insya Allah sekarang saya siapkan 7 kelas masih aman juga. Saya tidak bisa memberikan, Bu, kenapa sih Bu kok gak dibuka sampai 8 kelas atau 10 kelas gitu ya? Biar kita kebagian semua. Karena jumlah kelas untuk manajemen itu terbatas, itu. Yang dari fakultas. Jadi manajemen itu hanya dapat 8 kelas atau berapa kelas. Kemudian juga jumlah dosen kita sekarang sudah mulai berkurang. Karena di tahun ini Pak Gatot
Pak Wispandono, Pak Muji itu pensiun. Jadi saya kehilangan 3 dosen di tahun 2025. Jadi SKS dosen mengajar itu semakin banyak, begitu loh. Semakin banyak SKS-nya. Kemudian ada informasi terbaru lagi, 5 dosen termasuk saya ini akan sekolah. Ya, ada Pak Darul, Pak Eki, Insya Allah Pak Reza, kemudian Pak Zaki, saya juga akan sekolah. Nah, kemungkinan jumlah dosen mengajar itu juga nanti akan semakin banyak jumlah SKS setiap dosen. Karena mata kuliah yang saya ampu akan saya alihkan, akan dialihkan begitu ya teman-teman. Jadi kelas tidak bisa saya tambahkan, ya sesuai dengan kelas A sampai dengan kelas G begitu. Manajemen nanti akan kekurangan dosen. Makanya mungkin salah satu solusi yang akan dia lakukan Pak Fator itu adalah di tahun depan akan ada dosen baru juga. Kemudian kemarin kita mengajukan 6 dosen baru. Kemudian sudah ada tahun ini ada 1 dosen, tetapi satu dosen yang masuk tetapi yang akan keluar banyak kan seperti itu kan. Kalau dosen kuliah itu dibebas tugaskan dari mengajar. Begitu teman-teman. Jadi rebutan atau tidak, kalau sesuai dengan prediksi saya, insya Allah aman ya. Tapi nggak tahu lagi kalau misalkan mahasiswa semester 5 ini nilainya, nah mahasiswa yang mau ngambil di semester 5 itu ternyata nilainya bagus-bagus semua. Akhirnya mereka mau segera cepat selesai, ngambillah mata kuliah di semester atas. Nah, itu yang saya tidak bisa prediksi. Yang jelas kalau kondisinya seperti tahun kemarin masih aman gitu. Silakan dilanjut, Mbak. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Nabila. Izin bertanya Ibu, apakah di konsentrasi bisa memilih dosen atau tergantung kelas yang dipilih, Bu? Dosen tidak bisa memilih, ya, karena dosen kita terbatas, jadi tidak ada pilihan dosen, teman-teman. Jadi untuk konsentrasi yang ngajar konsentrasi MSDM, manajemen kinerja itu Bu Anugrah. Kemudian untuk seminar keuangan dengan saya. Kemudian untuk riset pemasaran itu ada Bu Nurita sama Pak Bambang sama Pak Bu Justin kalau tidak salah. Itu tidak bisa memilih dosen. Ya udah, kalau Anda memilih dosen, oh maunya dosen A semua, nanti kelas A yang penuh akhirnya akan dilempar ke kelas B. Seperti itu ya. Tuh. Oh, begitu ya. Sebentar, Mbak. Ini ada advo dari Himan, advokesmas dari Himan. Iya, Mbak, saya salah ya. Harusnya 3,5 ya. Kalau 3 itu hanya bisa ngambil sekian SKS ya. Sorry ya. Untuk yang ini. Pokoknya teman-teman ketika mau mengambil skripsi, mau ngambil, sorry, sorry. Mau ngambil mata kuliah, jumlah SKS itu dicek dulu di KHS-nya. KHS-nya itu berapa sih maksimal KHS yang bisa diambil di semester berikutnya. Ya Mbak, maaf saya terlewatkan untuk yang 3,5 dan 3 ini. Silakan dilanjut Mbak. Selanjutnya dari Kak Istiqomah, izin bertanya Ibu, saya sebelumnya pernah cuti tetapi sudah konsultasi ke Bu April. Apakah perlu konsultasi kembali ke dosen wali atau bagaimana Ibu? Istiqomah ya, saya ingat sama istiqomah. Jadi Anda konsultasi kedua-duanya, bisa langsung ke saya, nanti Anda ke dosen pembimbing, sorry, ke dosen wali, itu hanya memberikan informasi ya. Bimbing, kalau misalkan langsung ke dosen wali bagaimana? Tidak apa-apa. Kalau mau kembali ke saya juga, pokoknya intinya Anda mau konsultasi ke saya, boleh. Tetapi Anda juga perlu konfirmasi kepada dosen wali. Seperti itu ya. Perlu konfirmasi, perlu memberitahukan, perlu menginformasikan eh, kepada dosen wali. Ya.
Baik, pertanyaan selanjutnya dari Kak Roy. Izin bertanya Ibu, apakah KRS-an di semester 3 masih paketan atau apakah war sendiri atau milih sendiri? Oke, mahasiswa yang paketan itu semester 1, semester 2. Kalau semester 3, misalkan Anda IPK-nya tinggi, Anda bisa mengambil lebih dari yang tertera di KRS. Misalkan jumlah KRS, jumlah mata kuliah semester, jumlah SKS semester 3 itu kan 21. Tetapi ternyata karena Roy ini IPK-nya tinggi, sehingga bisa mengambil 24 SKS di semester berikutnya, berarti Anda bisa mengambil mata kuliah di semester atas. Yang mana mata kuliah semester atas untuk semester 3 itu yang bisa diambil itu hanya mata kuliah ekonomi moneter. Begitu ya? Baik, untuk teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Oh, dari Kak Ahmad, izin bertanya Ibu, yang 3,5 itu PS semester atau IPK di semester sebelumnya? Sepertinya IPS. IPS itu maksudnya indeks prestasi di semester sebelumnya, semester 3 misal, di semester 4 berarti biasanya kalau KHS itu kan IPK-nya sekian, jumlah SKS yang diambil mahasiswa, sorry, kok IPK, jumlah IP, IPS-nya sekian, kemudian di semester berikutnya bisa mengambil sekian SKS. Biasanya seperti itu sih. Ada lagi, Mbak? Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi. Ada lagi, ada berapa orang ya yang kemarin mahasiswa saya, itu saya memvalidasi, lumayan banyak mahasiswa semester 5 ya yang mau ngambil ini, apa, MBKM berdampak itu. Mohon bagi mahasiswa yang lolos MBKM berdampak, segera mengkonfirmasi ke kami, ke Prodi. Begitu ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya teman-teman. Karena tidak ada pertanyaan lagi, sesi tanya jawab saya tutup. Baik, acara yang keempat yakni penutup. Marilah kita tutup acara. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada Ibu Aprilina Susandini, SE MSM, yang telah menyampaikan materi sosialisasi KRS pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, Mbak, acara bentar sebelum sosialisasi ditutup, mohon KRS. maaf. Mohon maaf moderator itu ada chat yang terlewat loh. Ahmad itu masih ada pertanyaan. Maaf ya, Jadi mohon maaf kasihan Ibu, kalau tidak dijawab itu. dari Kak Ahmad. Iya, Ja- ternyata ada tambahan itu loh. Jadi jika di semester 2 IPS kita 3,5, plus jadinya semester 3 itu boleh ambil mata kuliah satu lagi di semester 3. Dan jika IPK-nya itu kurang dari 3,5, tapi IPS-nya semester sebelumnya, apakah tidak mengapa untuk mengambil mata kuliah tambahan? Intinya gini, intinya Anda lihat KHS-nya, kartu hasil studi semester 2. Kalau misalkan kartu studi Anda di semester 2 itu eh, Anda tulisannya boleh mengambil lebih apa jumlah SKS yang diambil 24 misalkan. Berarti Anda bisa ngambil mata kuliah tambahannya itu bukan di semester 3, bukan mata kuliah di semester 3 tapi ngambilnya mata kuliah di semester 7. Begitu ya? Bisa mengambil mata kuliah lagi. Jadi tambahannya begitu. Bisa mengambil mata kuliah tambahan.
Begitu Mas Ahmad, semoga dipahami ya. Silakan Mbak, boleh ditutup. Mohon maaf Ya, sekali ya moderator ya, tadi saya iya, putus ya. iya. Silakan moderator. Terima kasih kepada Ibu Aprilina Susandini, SEMSM, yang telah menyampaikan materi sosialisasi KRS pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, acara sosialisasi KRS pada pagi hari ini saya tutup. Jika ada kesalahan yang sengaja maupun yang tidak sengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima Waalaikumsalam kasih wabarakatuh. Hima, terima kasih wabarakatuh. semuanya.